Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Amira TV, apa kabarnya Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat apapun aktivitas kita sehari-hari. Kembali di program Bersama Tokoh bersama saya Dian Citra Andriani, dan kali ini saya bersama seorang perempuan inspiratif yang luar biasa. Beliau dari masa mudanya, dari usia 30 tahun sudah menjadi pimpinan atau kepala dinas di instansi pemerintah. Dan selama masa hidupnya beliau sudah dedikasikan untuk aktivitas-aktivitas yang luar biasa, baik dalam negeri dan juga luar negeri. Nah, penasaran siapa beliau? Untuk itu kita langsung saja berkenalan ya. Kata orang tak kenal makanya tak sayang. Mungkin sebagian dari kita sudah mengenal nama beliau saja, tapi tentu juga tidak semuanya yang kenal beliau secara mendalam. Spesial untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan beliau dan juga akan tahu bagaimana sih sebenarnya ibu ini. Untuk itu kita langsung berkenalan dengan Ibu Dr. Randa Yulwiryati, APT MSI. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Dian, pemirsa Amira TV. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Kalau saya lihat ibu ini itu punya 3B. Beauty, terus behavior dan brain ya Bu ya. Insya Allah ya Bu ya. Amin, alhamdulillah. Oke, jadi tadi Ibu benar ya, dari umur 30 tahun itu udah menjadi pimpinan di instansi pemerintah. Instansi eselon 3 dulu UPT ya. UPT. Awalnya kepala UPT Labkes. Di Labkes ya, itu Iya. adalah karir pertamanya. Iya. Nah, Ibu bisa cerita nggak dulu waktu jadi pimpinan di Labkes pertama apa aja sih yang Ibu kerjakan dulu? Iya. Saya alumni apoteker tahun 91. Alhamdulillah alumni tamat terbaik di UNAN Padang untuk apoteker. Luar biasa. Dan saya pengen pulang ke Riau untuk membangun Riau. Karena saya dibesarkan di Riau dari kecil, terutama di Pekanbaru. Dari umur 5 tahun sudah di Pekanbaru. Terus pengen membangun, kalau kita lihat negara-negara lain, kita tuh masih jauh tertinggal dan ingin membangun sesuai dengan di mana kita ditempatkan, diamanahkan. Nah, pertama di Labkes, memang di Labkes itu saya mau cerita dulu, saya orangnya senang bekerja. Kalau makin banyak dikasih pimpinan kerja, saya makin asik. Berarti bekerja itu passionnya ya Bu? Passion. Jadi saya pikir gini, karena saya orang susah kan, bukan dari kecil. Padahal bocorannya anaknya seorang kepala dinas loh Bu. Iya, kepala dinas kabupaten ya. Jadi saya senang kerja, dalam hati saya gini, gampang ini kerja, kan nggak nyangkol gitu misalnya. Cuman mengandalkan intelijen, sudah tuh saya paling senang membuat suatu, misalnya ditulis-tulis menjadi suatu yang lebih lebih sistematis gitu, cara kita nanti mengevaluasi apa segala macam, paling suka. Dan selanjutnya saya butuh, kalau kita ingin merubah ke arah yang baik, kita harus memiliki soft skill yang banyak. Saya dari kecil sudah diajarin untuk seperti itu, jadi saya sering pelatihan-pelatihan, diklat-diklat, walaupun itu bukan bidang saya. Saya pergi, misalnya saya di Singapura itu pertama sekali pelatihannya competing through productivity and quality. Jadi kita harus bersaing di produk dan kualitas. Sudah itu sustainable development environment. Nah, itu pembangunan yang berkelanjutan dengan haze management, karena kan Riau asap gitu kan. Selain itu juga ada TOT, membuat rencana strategi kesehatan, dan saya ngajar presentasi di kabupaten kota, termasuk waktu itu Kepri. Nah, ketika jadi kepala, saya sudah masuk di Labkes. Saya sudah pelatihan namanya Competing Through Productivity and Quality. Di situ kita tahu Singapura makanya maju karena sistem manajemennya internasional dan itu bagus sekali. Misalnya sistem mutu dia pakai ISO 9001. Jadi ketika saya jadi kepala dan saya ISO kan juga Labkesnya. Intinya gitu ya, kita ini kan pelayan, customer satisfaction. Kalau sudah ISO, ujungnya itu adalah bagaimana memuaskan pelanggan. Kita ini kan pelanggan kita semuanya. Jadi staf pelanggan kita siapa? Pimpinan, kawan-kawan dan semuanya. Kalau kita jadi kepala juga bagaimana produk dari kantor kita itu juga disukai masyarakat gitu. Nah,
Saya ISO, alhamdulillah dapat 5 tahun jadi kepala. Sudah tuh saya dapat Piala Citra dari Presiden di Istana Negara. Luar biasa. Itu tahun berapa Ibu dapat Piala Citra? 98. 98. Jadi pemirsa 2008 sorry. 2008. Iya, dapat Piala Citra dan itu tidak Satu-satunya banyak. di Riau. Satu-satunya Di dari Riau. Provinsi Riau. Nah, baru ini pertama. memang perempuan inspiratif dan hebat banget. Karena zaman Pak Rusli itu ada instruksi kalau manajemen tuh ISO sebetulnya ada. Tapi saya mengambil peluang itu dan alhamdulillah memang kalau kita jalankan dengan sungguh-sungguh niatnya untuk membangun untuk masyarakat. Alhamdulillah. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena gini, saya ini 1,5 bulan menikah sudah suami sekolah ke Amerika, kita ikut, kita lihat, loh kok orang bisa ya, gedungnya juga nggak bagus, sederhana aja, alatnya sama, mereknya sama kita, kok mereka bisa bagus, kita enggak. Jadi gitu. Ibu ke luar negeri itu bukan hanya sekedar healing yang seperti zaman sekarang, tapi juga apa sih yang dipunya oleh mereka dan kita tidak ada gitu ya. Dan pemirsa, Ibu ini juga terakhir adalah Kepala Dinas Perdagangan dan UKM Provinsi Riau. Sebelumnya juga pernah menjadi Direktur Utama RSUD Arifin Ahmad dan juga satu-satunya Direktur Umum yang tidak dokter ya Bu. Itu gimana ceritanya Bu? Karena gini, setelah dapat Piala Citra, sudah itu saya didatengin sama Kepala BKD, Ibu Yul nggak cocok lagi nih di sini, harus naik kelas. Naik kelas di mana? Saya bilang gitu. Di rumah sakit, oh enggak, itu punyanya dokter. Saya kan apoteker. Apalagi ada undang-undang nanti direktur harus tenaga medis. Tenaga medis itu dokter dan dokter gigi. Jadi kata Pak Auni, udah bisa itu, kata Pak Gubernur katanya. Udah, saya dipindah. Pernah saya bilang gini, saya mau di tempat kecil asal berarti, di tempat besar nggak berarti, nggak ada guna. Iya, benar gitu. Sekali. Nah, saya ditunjuk, alhamdulillah masuk Direktur Umum Keuangan dulu. Ya 6 bulan saya lihat masuk ke rumah sakit memang banyak yang harus kita benahi karena rumah sakit itu adalah manajemen yang paling konflik paling luas, ruwet karena di situ padat profesi, padat macam-macam, padat konflik, macam-macam di situ. Dan tentunya karakternya juga heterogen banget. Tenaganya hampir 2.000 kan. 2.000 nah, ya. Jadi di rumah sakit tuh saya masuk ya, yang penting kita niatnya ikhlas dulu, lurusin. Kalau saya dulu niatnya gini, alhamdulillah Allah mengamanahkan saya di rumah sakit yang non dokter mungkin tidak punya kesempatan, saya lah punya kesempatan. Saya akan merubah rumah sakit ini ke arah yang lebih baik supaya masyarakat miskin tidak merasa ditelantarkan di sini. Nah, di rumah sakit pun saya pelajari karena belum akreditasi waktu itu 16 pelayanan, belum BLU, kita BLU kan. Macam-macam. Manajemennya juga harus customer satisfaction, untuk pelayanannya ISO 9001 di perawat jalan, IGD dan manajemen. Nah, itu ISO 9001. Nah, itulah dan alhamdulillah saya walaupun tidak dokter di sana umumnya tapi kita tidak bisa memaksakan semua orang. Kalau kita jadi pimpinan senang sama kita kan. Tetapi yang saya pikir karena visi saya supaya rumah sakit ini berkelas internasional dengan manajemennya di ISO kan dulu. Nah, kalau bisa bersaing dengan minimal Malaka deh gitu. Bisa dong ya gitu. Dan bisa. Alhamdulillah apa yang saya menjadikan visi saya, teman-teman dokter, teman-teman yang lain, saya kan tidak bisa kerja sendiri. Yang kerjakan semua, kita menggunakan semua sumber daya yang ada untuk mencapai visi kita, sinergisitas. Dan kita harus tahu, saya selalu kalau apel di rumah sakit itu kita ini bagaikan mobil. Mobil itu ada yang berfungsi sebagai ban, ada baut, ada setir, ada engine. Jadi semuanya dibutuhkan. Walaupun ada engine yang hebat-hebat, misalnya mobilnya Mercy apa segala macam, kalau baut bannya lepas atau setirnya rusak gitu ya. Setirnya rusak. Ya, jadi kita harus berkolaborasi, saling menghargai dan menghargai profesi masing-masing gitu. Tapi Bu, sebelum Ibu diamanahkan nih menjadi Direktur RSUD, ada rasa kalau anak sekarang sebutnya insecure ya Bu, ada rasa insecure atau rasa nggak percaya diri atau ada rasa ketakutan nggak Bu berhadapan dengan dokter-dokter spesialis gitu?
Awalnya saya berpikir seperti itu ketika saya belum masuk ke rumah sakit. Ketika masuk ke rumah sakit saya lihat orang-orang banyak menaruh harapan itu, oh jadikanlah rumah sakit ini lebih baik segala macam gitu kan. Nah saya lihat ruangan-ruangan dokter-dokter yang capek-capek kuliah, ruangannya berjamur-jamur apa segala macam, halamannya kotor segala macamnya, itu kita rubah dulu. Jadi saya biasanya di tempat mana saya bekerja, suasana kerjanya dinyamankan dulu. Setelah nyaman baru bisa berpikir bagaimana kita mencapai visi ke depan. Sudah tuh ditingkatkan kesejahteraannya dengan caranya lah, dengan cara yang sesuai. Misalnya rumah sakit waktu saya masuk belum BLU, omsetnya 20 miliar. Tahun 2010. Begitu 2011 BLU murni itu langsung menjadi 200 miliar. 10 kali lipat ya? 10 kali lipat, 200-an lebih. Jadi itu karena apa? Artinya tingkat kepercayaan masyarakat mulai meningkat. Semua sumber daya kita optimalkan. Sudah itu yang paling apa itu sistem farmasi, obat kita kelola karena menurut undang-undang harus dikelola oleh rumah sakit, sehingga omsetnya jadi 200 dan miliar. bisa dikatakan sudah setara dengan rumah sakit swasta yang memang selama ini menjadi idola ya Bu ya. Karena kan selama ini kalau orang bilang rumah sakit umum gitu kan agak gimana gitu ya kan Bu? Saya ingin sekali menghapuskan yang itu karena saya berpikir gini, orang kita ini kan masih banyak yang maksudnya menengah ke bawah lah ya. Orang dari kabupaten misalnya kadang-kadang mau berobat, ingin mencari pelayanan yang kesehatan yang bagus ke Malaka, kadang jual tanah, kadang pinjem duit gitu kan. Nah kita nggak pengen orang miskin ini merasa dikesampingkan gitu. Oleh sebab itu di rumah sakit terakhir kan saya bangun gedung kelas 3. Kelas 3 yang ya? 5 lantai dari dana APBN itu dan ada berapa APBD. ruangan Bu? 400 kapasitas tempat tidur khusus untuk kelas 3 dan sistemnya sudah bagus ya karena perencanaannya dibikin oleh perencanaan dari ITB entah mana waktu itu. Nah jadi saya ingin seperti itu. Jadi sebetulnya waktu zaman saya itu satpam, cleaning service, jadi kita kan sebagai pimpinan harus pandai-pandai. Awalnya saya berpikir bagaimana rumah sakit ini bersih, orang masuk ramah, satpam ngurusnya, parkir ramah, sudah tuh cleaning service nyapunya bersih, chemicalnya memang dipakai sesuai dengan tempatnya gitu. Jadi saya juga merangkul itu. Jadi kita tidak membedakan karena apa tadi? Karena sifatnya mobil. Jadi ban kita semua menghormati, menghargai sesuai dengan kapasitasnya gitu. Luar biasa. Itu yang kita sampai saya kalau di rumah sakit itu ada 2 bulan sekali saya tidur di rumah sakit. Nanti jam 10 malam saya ke kelas 3. Misalnya di gang-gang banyak piring-piring tuh kan sisa-sisa makan saya foto-foto. Nanti besok saya rapat. Halo, saya nggak mau lagi nih. Nah, seorang direktur utama mau loh ke lorong rumah sakit itu nginep di rumah sakit ya Bu ya. Rumah itu sakit. mungkin jarang-jarang nih yang ngelakuin itu Bu. Sudah tuh saya pergi lagi ke UGD, banyak puntung-puntung rokok. Saya foto-foto lagi, besok saya panggil satpam, rapat sama direktur medik. Ayo ini kenapa ini seperti ini, besok merubah. Jadi itu bukan sekedar gitu, tapi saya akan terus gitu. Jadi ketika rumah sakit itu saya dari pagi sampai jam 12 tuh meeting di seluruh bidang. Jadi kan mana yang masalah, ya, Bu, mana yang masalah perbaiki, masalah masing gitu. Jadi supaya kita ini bisa memahami istilahnya tidak hanya dilapor-laporkan aja, tapi kita hadapin, kita bagaimana cara kita dengan seorang keibuan kita lah untuk merangkul supaya mereka merasa memiliki rumah sakit itu. Dan dapat piala citra lagi dari presiden. Berarti juga. Ini piala citra yang kedua. Yang kedua. Dapat ISO macam-macam. Nanti saya mau foto lah sama piala citra ya betul. Koleksinya. Piala citranya tinggal di rumah sakit tapi fotonya ada. Oke, baik. Dan ternyata kunci dari keberhasilan Ibu adalah customer satisfaction. Seperti yang disampaikan tadi bahwa nggak ada yang nggak bisa. Yang penting kita juga memikirkan ini ya Bu, pelayanan kesejahteraan.
Jadi customer satisfaction tuh bukan hanya pasien, tapi pegawai kita senangkan gitu. Kalau udah senang, yang lain ngikut ya Bu ya, ngikut aja. Pasti kinerjanya akan lebih bagus lagi. Dan kita yang pertama ya yang harus kita lakukan karena itu anggarannya besar di rumah, kejujuran. Tidak ada kepentingan pribadi dengan hal-hal tanda negatif. Jadi harus integritas itu betul harus dijaga, dan kita harus menjadi panutan oleh orang sekeliling kita, kalau enggak mana bisa. Iya, benar sekali Ibu. Itu sekelumit kisah Ibu waktu rumah sakit. Di rumah sakit dan juga tadi di Labkes pertama ya Bu ya, di masa-masa masih produktif. Dan setelah ini kita juga akan bercerita kegiatan Ibu sekarang apa sih? Sudah tuh kita lingkungan hidup. Iya, di lingkungan hidup juga. Lingkungan hidup, saya jadi kepala dinas lingkungan ini, hutan terbakar 17 tahun. Jadi saya biasanya kan masa iya ya apoteker, kepala Labkes jadi direktur rumah sakit ke lingkungan gitu ya. Kayaknya multi talented ya Bu ya, kemana-mana bisa. Karena saya senang pelatihan tadi. Sebelum jadi kepala lingkungan saya sudah pelatihan Sustainable Development Environment. Jadi pembangunan berkelanjutan, jangan merusak-rusak lingkungan. Kita harus memikirkan anak cucu kita supaya masa mereka nanti nggak susah gitu kan. His management. Nah, bakar-bakar saya lihat kenapa juga banyak masalah hutan, izin-izin banyak yang masuk sekolah gara-gara mengeluarkan izin ini gitu kan. Ternyata rencana tata ruang nggak ada. Waktu itu rencana tata ruang kita belum ada. Saya membaca peraturan, kan kita kalau jadi pimpinan hanya baca peraturan, kita ikutin. Di situ bilang izin harus sesuai dengan tata ruang misalnya, lokasi harus sesuai dengan tata ruang. Penempatannya ya. Tata ruangnya nggak ada. Jadi di zaman saya tidak ada keluar izin. Tidak ada izin. Karena saya bilang harus ada rencana tata ruang dulu. Itulah dimulai bikin rencana tata ruang. Walaupun saya ditelepon dari pusat, wah Ibu ini berarti mau menghambat investasi. Datang lagi nanti dari Dumai kan gitu banyak kan. Ibu menghambat investasi. No, ini adalah aturan. Aturan harus diikuti. Kita harus bikin tata ruang supaya semua selamat. Nah, alhamdulillah sekarang setelah saya pergi siap juga tata ruang. Dan kita belum punya namanya standar operational prosedur tentang kebakaran hutan waktu itu. Nah, saya karena dekat pusat itu memiliki komitmen untuk menyelesaikan kebakaran hutan Riau, karena kan Singapura selalu komplain, Malaysia selalu komplain. Iya, asap-asap. Maka dibikinlah standar operational prosedur pencegahan kebakaran hutan dengan 16 menteri. Jadi masuk situ ke sekretariat. Itu tahun berapa Bu? Tahun 2015 sampai 17. 14 sampai 17. Nah, terbuatlah SOP standar operational prosedur dan saya presentasikan di Singapura waktu pertemuan di ASEAN yang kecil itu ya, ada Thailand pokoknya yang berbatasan dengan Riau, nah dengan Indonesia. Jadi mereka udah senang, sudah punya SOP, jadi kita nggak nggak dikomplain. Jadi Bu banyak jadi founder ya Bu ya. Selama saya di lingkungan hidup itulah ada program yang sangat bagus sekali namanya program Kampung Iklim. Saya membina terutama di kabupaten kota yang dapat penghargaan terbanyak di Indonesia waktu itu kita Riau. Jadi kampung iklim itu misalnya kayak rumah ini ada tanam sayur, menanam kolam darat, gitu kayak halaman-halaman saya kan tanam sayur. Dimanfaatkan ya Bu. Dimanfaatkan, sudah tuh limbahnya langsung dipilah, jadi organik, anorganik jadi sampah jadi pupuk, anorganiknya bisa jadi menghidupkan kompor loh. Nanti kalau mau lihat bisa di Rohil gitu. Jadi di situ perkampungan dan kita dapat juara waktu itu. Dan waktu itu juga juara pameran lingkungan hidup. Riau dapat, alhamdulillah. Banyak prestasi ternyata ya Bu. Sudah itu saya pindah di perdagangan koperasi. Perdagangan koperasi ya lain lagi kan, ngurusin inflasi, harga mahal, telur mahal kayak sekarang ini kan. Nah, saya waktu di situ sudah itu ngurus perdagangan luar negeri, bagaimana meningkatkan ekspor UMKM gitu. Dan saya waktu alhamdulillah tadinya kan bisnis centernya di Batam karena dekat dengan luar negeri kan. Nah,
Nah, ketika saya jadi kepala dinas, saya ditunjuk oleh Menko Ekuin Riau-nya menjadi ketua bisnis center yang tugasnya mengkoordinir seluruh provinsi meningkatkan ekspor UMKM. Dan saya pernah juga mengikuti, diundang oleh duta besar dari Vietnam, dari konsul dari konjen ya dari Vietnam, Thailand gitu, untuk meningkatkan bagaimana kerjasama. Dan kalau di Vietnam tuh ditugaskan oleh Menteri Perdagangan melihat pameran internasional, karena dengan harapan nanti tahun depannya pamerannya di Indonesia. Yaitu di Riau. Nah, tapi saya udah pergi. Kendalanya? Tetap tahun depannya saya sudah tidak di situ lagi. Dipindahin. Ya saya non job. Jadi nggak apa-apa. Cuman ya mungkin ada kendala dari kawan-kawan, nggak bisa diteruskan, sayang sekali. Padahal kalau udah dirintis ya Bu ya, udah dirintis ya. Kalau seminar pameran internasional tuh kalau terjadi di Riau, bagaimana UMKM kita bisa melihat produk-produk bagus, multiplier efeknya, hotel penuh. Produk-produk kecil juga, oleh-oleh dan kita dikenal batik Riau, tenun siak. Tenun tuh kan dipakai di Malaysia, di mana-mana. Kemarin aja anak saya waktu dia kerja di perusahaan Amerika, ada kalau di sana kan siap lebaran itu lomba berbusana Muslim Melayu lah gitu kan. Dia pakai batik tenun siak juara 1 anak saya. Masya Allah, luar biasa. Gitu ternyata anaknya memang turunan dari ibunya ya. Dan anak saya kerja di perusahaan Amerika tuh kan dievaluasi tiap bulan ya. Dia tuh selalu juara 1, dapat voucher-voucher macam-macam. Ya alhamdulillah ya Bu ya. Jadi saya selalu bilang sama anak saya, nak, gajinya sudah banyak, nah tolong sisihkan untuk orang yang membutuhkan. Ingatnya aku mah apa kata-kata mama, kok ingat ulang gitu kan. Kata mama kan kalau ini di atas, nanti rezeki kita dikasih Allah untuk di tangan di atas gitu. Ya alhamdulillah lah, itu yang saya sudah lakukan. Sudah itu ketika 2020 saya tidak punya jabatan lagi, saya berpikir gini, termenung gini. Saya kan biasa sibuk siang malam, apalagi dari perdagangan di kehutanan kemana-mana, terbakar saya turun, mau pakai mobil, mau pakai heli. Ayo aja ya. Oke saja. Kalau di perdagangan, kalau naik kayak gini jam 12 malam saya ajak tuh Polres yang di jalan Ayani. Enggak, di jalan Gajah Mada. Polda. Krimsus. 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 Yang terkait gitu, misalnya kita turun tuh ke pasar induk, kita cek kenapa ini mahal, ada penyimpanan enggak, ada penumpukan enggak sampai segitu. Ingat saya waktu itu telur dengan ayam naik, saya datang, siapa nih perusahaannya, saya perusahaan Ibu turun ke pasar induk, nanya sama pedagang langsung jam 12 sampai jam 2 pagi. Luar biasa. Itu satu tim kita turun. Menanya apakah ini ada penumpukan atau bagaimana, kenapa ini mahal, apa masalahnya. Sampai seperti itu kita selesaikan, dan kita sudah punya kerjasama. Waktu itu ditandatangani di Provinsi Riau untuk seluruh provinsi. Misalnya kalau bawang mahal, kita sudah kerjasama sama daerah penghasilnya itu. Udah ada tanda tangannya seluruh provinsi waktu zaman Ibu. Jadi mungkin banyak dilaksanakan pasar murah gitu ya Bu ya. Itu berarti udah dari zaman Ibu ya. Iya, jadi itulah apanya. Dan kalau misalnya kayak tadi telur sama ini kan ada satu perusahaan yang mensupport untuk Riau misalnya. Kita sampai datang, kenapa ini mahal? Itunya mahal Bu, pakannya mahal, impor, berapa naiknya? Kenapa ini bisa diturunin gitu? Jadi sebetulnya kita bekerja nih kerja tim, kita nggak bisa bekerja sendiri. Nah itu yang saya rasakan. Jadi keberhasilan itu bukan karena kita pribadi. Artinya juga Ibu sebagai leader juga harus mempunyai staff yang kuat juga ya Bu ya. Karena kan nggak bisa kerja sendiri. Iya dong. Idenya dari Ibu, eksekusinya ya dari staff ya Bu, delegasi ya. Saya kalau jadi kepala, jadi pimpinan, saya akan lihat orang yang betul-betul yang menjadi pendamping saya, bukan politik-politik kan atau orang suku-sukuan, enggak. Siapa yang bisa, oke, ayo kita bekerja, dan kita memang
ini loh visinya seperti ini, dia merasa oh ini bagus, dia ikut gitu. Dan mereka dengan sukacita saya rasakan. Karena begitu di perdagangan juga saya dapat juara tuh laporan keuangan terbaik dari APBN di Riau yang bantuan pusat. Sudah tuh apalagi ya keterbukaan dari informasi. Dapat. Artinya di setiap ibu ditempatkan di situ pasti selalu ada prestasi ya Bu, karena memang ibu bekerjanya itu dari hati. Iya. Saya sebetulnya tidak mengejar prestasi, tapi saya membantunya. Misalnya artinya prestasi ngikut ya Bu? Ngikut, betul. Rezeki juga ngikut. Ya, rezeki bukan bagi saya, rezeki itu bukan hanya bentuk uang. Tapi rezeki orang baik, menteri baik sama saya. Kalau saya ke Jakarta, Ibu Yul baik semua. Itu aja rezeki. Luar biasa. Mungkin kalau saya bawa duit 1 miliar belum tentu menterinya baik sama saya. Iya, gitu. benar-benar Bu. Tapi itulah dengan program kerja kita harus punya data, miliki perencanaan, sudah tuh menyampaikannya dengan meyakinkan memang apa adanya, tidak dibuat-buat gitu. Nah itu yang membuat yang saya rasakan membantu saya ketika duduk jadi pejabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang sudah pensiun, saya punya apa untuk diri saya? Saya pikir saya nggak punya apa-apa untuk Oke, kita kerja ibadah niatnya, tapi kan kadang-kadang karena tuntutan pekerjaan, saya punya apa? Makanya di pensiun saya punya tabungan dikit. Saya bikinlah ini mau dijadikan tahfiz internasional. Nah, itu nanti kita akan cerita itu Bu, tapi kita break sebentar dulu ya. Kita yang ada yang mau lewat, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi tentang kegiatan Ibu, termasuk rumah tahfiz yang baru saja Ibu sampaikan. Jangan kemana-mana, tetap di Amira TV bersama Tokoh. Jangan kemana-mana. Pemirsa Amira TV masih di program Bersama Tokoh, dan saya masih bersama dengan salah satu perempuan inspiratif yang dimiliki oleh Provinsi Riau. Saya informasikan kembali untuk Anda yang mungkin masih atau baru saja bergabung di Amira TV, saya bersama dengan Ibu Dr. Anda Yulwiryati Musa, APT MSI. Beliau pernah menjadi Direktur RSUD Arifin Ahmad, terus juga menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, menjadi Kepala Dinas Perdagangan dan UKM Provinsi Riau, dan juga karir pertama beliau adalah menjadi Kepala Labkes ya Bu ya. Tadi udah cerita banyak tentang aktivitas beliau dan juga penugasan-penugasan baik dalam negeri ataupun luar negeri, undangan-undangan juga dari luar negeri luar biasa, dan juga banyak sekali tadi yang udah kita cerita. Nah, itu adalah zaman di saat beliau masih masih aktif, masih bertugas sebagai abdi negara. Tapi sekarang beliau sudah pensiun. Nah, apa saja sih yang beliau laksanakan sekarang? Langsung saja kita tanya ke Ibu Yul. Kalau bagi saya usia pensiun ini usia yang sangat bahagia. Bahagia ya? Iya, karena kita terlepas dari beban yang misalnya kita harus ada target penyelesaian. Cuman saya berprinsip saya harus menjadi seumur hidup saya bermanfaat bagi orang lain. Oleh sebab itu, ketika saya sudah tidak punya jabatan, saya mendirikan rumah tahfiz ini. Ini tahfiz internasional nih, kantor saya yang jadi nanti semacam tempat saya menuangkan pikiran-pikiran saya setelah tidak bertugas untuk yang lain. Nah, sekarang saya diminta jadi dosen di seluruh Indonesia untuk kuliah umum. Masya Allah. Itu tentang inspiring and branding farmasi, tentang entrepreneur farmasi. Lalu juga ini mau diminta lagi di Medan. Nah, itu saya sudah kasih ada dari ITB, ada UI, Udayana. Berarti itu masih dijalani ya Bu ya? Masih. Untuk roadshow ke provinsi-provinsi lainnya. Kemarin itu zaman COVID pakai online. Online kan? Ya. Nah, yang kedua saya juga sudah dikukuhkan, dilantik menjadi surveyor kesehatan. Jadi dipakai juga mengawasi atau memeriksa, mensurvei fasilitas kesehatan seperti laboratorium kesehatan, nanti juga rumah sakit gitu. Nah, itu yang saya jalani. Terus ada perusahaan juga yang menopang ini, nanti ada 2 perusahaan. Yang pertama Yuhita
Lestari Nusantara di bidang lingkungan, yaitu untuk pelatihan manajer lingkungan, AMDAL, seterusnya. Dan itu kita bangun bersama teman-teman yang sudah pensiun atau yang lagi bertugas tapi fungsional. Nah, itu yang diapakan. Yang kedua, memang darah industri UMKM ini dari bapak saya. Bapak saya dulu kan kepala dinas perindustrian kabupaten. Jadi membina usaha-usaha kecil. Nah, saya sekarang membuka Yayasan Harapan Musalomah, nama bapak saya Musalomah, memberikan pelatihan-pelatihan gratis untuk UMKM, dan dalam waktu dekat di Oktober nanti, karena saya pembina petani lebah madu, membawa ekspor dari Belanda untuk melatih atau memberi wawasan kepada petani lebah madu ini supaya produknya bisa bersaing. Jadi bagaimana higienitas, bagaimana cara memproduksinya. Itu bisa ekspor juga ya, Bu? Bisa. Nah, itu pelatihan gratis macam-macam. Kalau pelatihan UMKM itu misalnya bagaimana meningkatkan kualitas produk, bagaimana akses permodalan, bagaimana meningkatkan daya saing, bagaimana apalagi tadi jualan online, cara moto apa segala macam. Iya, benar. Nah, fotografi. Itu bekerja sama dengan konsultan perdagangan. Itu sudah jalan ya, Bu ya? Sudah, itu udah jalan. Luar biasa. Dan misalnya pelatihan, karena di Riau ini banyak sawit, pelatihan membuat anyaman lidi sawit, jadi piring. Sekarang kalau di daerah-daerah, kalau nikah kan pakai piring anyaman lidi sawit, ditempeli kertas nasi. Kertas nasi yang atau warna coklat ya. Atau yang warna putih. Jadi itu dan kita juga sedang menggagas membentuk Ikatan Cendekiawan Kesehatan Puan Riau, karena 90% tenaga kesehatan ini adalah perempuan. Dan potensi ini sangat besar, dan saya ingin organisasi ini betul-betul bisa membantu pemerintah ikut beraktivitas, membantu, memikirkan, berperan aktif dalam pembangunan kesehatan. Contohnya kita mendata seluruh tenaga kesehatan, baik itu dokter, spesialis, apoteker, nurse, dan segala macam per kabupaten kota, sehingga kita bisa tahu berapa kebutuhan kabupaten, apalagi sekarang era BPJS, kan kita maunya kabupaten kota tuh bisa melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kapasitasnya gitu. Misalnya rumah sakit kelas dia kan berjenjang kan rujukannya gitu. Itu yang sedang digalakkan sekarang ya, Bu ya. Nah, kita mulai dulu dari tadi untuk tahfiz internasional ya, Bu ya. Ini ide dari mana? Internasionalnya maksudnya gimana nih, Bu? Internasional tuh maksud saya gini. Pertama gini idenya. Saya karena ingin ada amal jariah mengalir, ya. Amalan yang tak putus-putus ya, Bu. Putus adalah yang memberikan ilmu. Makanya bikin rumah tahfiz internasional. Internasional ini bagaimana rumah tahfiz ini nih jangan kesannya nanti harus kesannya tidak jorok, harus bersih, sesuai dengan Islam itu kan bersih sebetulnya, bersih, nyaman, makanya dibikin rumah tahfiz dengan gaya yang berbeda mungkin. Nah, kemarin sudah mungkin ada kerjasama nanti sama Turki dan kelolanya orang Turki, supaya kalau kita kan agak kurang paham nih, kalau apalagi saya sendiri, biarlah manajemennya sama mereka, nanti kalau sudah jalan bagus baru alih teknologi. Nah, biasanya anak-anak yang di bawah Turki ini nanti kalau tamat bisa dibawa ke Turki, mereka melanjutkan gitu. Nah, ini jadi ini kita diawali dulu dari mungkin ibu-ibu di komplek ini tahsin dulu ya, Bu ya. Tenaga pengajar dari mana, Bu? Dari ada yang dulu tinggal Sumatera Barat, kebetulan tetangga di sini, 2 rumah setelah ini. Dan yang ikut tahsin itu kalau yang ibu-ibu sini sudah ada juga, tapi yang musolah, kita ada musolah di samping.
Terus kalau tahsin yang di sini berbagai macam, misalnya ada teman dari rumah sakit, siapa yang kepengen aja, Siapa aja boleh oke ya. kita dengan terbuka ikut sama-sama ngaji. Karena apa? Dulu waktu kita bertugas mungkin kita ini waktu kecil lah ya, belajar ngaji itu membaca sudah, tapi bener nggak bacaan itu. kita gitu ya Bu ya. Alhamdulillah yang saya rasakan memang bagus ya. Setelah kita belajar tahsin, otomatis sholat kita itu terkoreksi. Iya. Itulah. Diawali dengan Al-Fatihah ya Bu ya biasanya. Iya. Itu biasanya kalau belajar tahsin kan belajar Al-Fatihah itu bisa berbulan-bulan ya Bu. Betul. Selama ini kita mengira bahwa bacaan kita udah bener. Ternyata banyak yang harus dikoreksi lagi. Ternyata salah ucap, salah arti. Malah berlawanan artinya dengan yang itu ya, berdosa. Masa kita minta sama Allah tapi artinya bukan buat kebaikan misalnya gitu ya. Tapi yang penting memang keinginan kita untuk belajar itu sudah ada, itu sudah bagus ya. Iya. Jadi ini kita free semuanya ya Bu ya. Free semuanya, artinya kalau selama ini mungkin di luar banyak rumah tahfiz yang seperti Ibu bilang tadi tempatnya biasa gitu. Ibu berikan kenyamanan di sini sesuai dengan kepengennya kepengennya gitu ya Bu ya, luar biasa. Jadi orang nyaman dan tentu semangat untuk belajar tahsinnya juga luar biasa ya Bu ya. Ya saya ingin mencetak juga pemimpin-pemimpin berikutnya yang memiliki akhlak budi, adab yang baik gitu. Nah kita bicara soal pemimpin Ibu, boleh nggak kita bicara? Karena udah disinggung pemimpin yang berakhlak baik, yang berkarakter, kepribadian. Kalau yang pintar secara intelijensi mungkin banyak. Dan juga kalau misalnya kita bisa tinggal seujung kuku lihat Google segala macam bisa ya Bu ya. Tapi kalau karakter, kepribadian itu memang harus diasah dari kecil. Ibu ngelihat dengan kesadaran gimana, Bu? Sendiri. Saya berharap ya, ini harapan ya, untuk pemimpin Riau berikutnya ya, kita harapkan pemimpin yang betul-betul memiliki hati, jiwa, semangat dan karakter untuk membangun Riau ini ke arah yang lebih baik. Kalau kita lihat, nih mohon maaf ya, Riau ini terutama Pekanbaru misalnya, kita ini kayak tahun 90, coba aja Sungai Siak kita. Berarti kayak 20 tahun yang lalu dong. Iya, kita jalanlah misalnya mohon maaf ke provinsi lain dari Riau masuk ke Sumatera Barat, jalannya mengkilat, berdelau gitu kan. Nah nanti ke Jambi gitu juga perbatasan, Jambi Medan gitu juga. Nah kita lihat lagi di dalamnya sungai ini kan anugerah sebetulnya. Benar. Sungai Siak ini sungai yang seingat saya belajar SMP SD, sungai terdalam di Indonesia. Iya, betul. Nah jadi apa sungai kita? Nggak ada apa-apain. Waterfront city-nya paling orang mancing mana? aja Bu, mancing dapat ikan itu dapat udang. Padahal kan seperti Jambi itu sudah menjadi tempat wisata. Akibatnya multiplier efeknya tuh masyarakat bisa jualan hasil-hasil produknya, UMKM jalan, hotel jalan, semua jalan. Itu kan meningkatkan kemakmuran sebetulnya. Tapi kan kita lihat sekarang Riau tuh seperti ini gitu. Nah, lihat jalan hujan banjir. Iya Bu. Ya, sebetulnya pintar-pintar orangnya, cuman keinginan rasa tanggung jawab untuk membangun negeri, untuk anak cucu kita di masa yang akan datang, untuk marwah kita sebagai orang yang tinggal di Riau gitu. Iya, padahal kan sering juga ya Bu dapat perjalanan dinas ke luar negeri, studi banding. Bukan hanya sekedar healing-healing ya Bu. Betul. Saya kalau ke luar negeri itu saya banding Malaka aja lah. Tunggu dulu, Vietnam dulu. Tahun 90-an saya ke Vietnam tuh masih nyatanya travel mewah nih Bu Yul katanya gitu. Kenapa mepet sawah, pakai sampan kayak Sungai Siak ini. Bener-bener. Nanti jalan sebentar sudah tuh makan, ada tempat satu paket tuh. Ada kebun-kebun durian. Waduh, di Riau lebih cantik lagi nih saya bilang gitu kan. Kok kita nggak bisa bikin ini? Kan orang tuh cepat maju jadinya kan. Wisatanya walaupun seperti itu dia packaging yang bagus, paketnya bagus, terintegrasi semua. Jadi kan jadi tempat wisata. Apalagi di Riau ini ada Sungai Siak, sumber daya alam kita ya Bu ya. Istana Siak.
Aduh, banyak Lengkap, sebetulnya. sayang ya Bu ya. Lengkap, sayang. Jadi saya harapkan pimpinan berikutnya ini jangan hanya berpikir politik, kepentingan sendiri untuk cari jabatan, cari nama. Niatkan betul untuk membangun Riau ini, gitu. Kalau udah niat pasti kita jauh lebih maju Bisa. dari negara-negara kecil yang Iya. tetangga-tetangga kita itu kan. Bu. Niat, laksanakan, lakukan semua. Misalnya pakai bagaimana meminta anggaran pusat, bagaimana pendekatan sama semua kementerian. Karena apa? Contoh aja, sungai besar kita ini semua sungai nasional. Iya. Jadi ini tanggung jawabnya nasional. Kalau kita nggak pandai memintanya, atau di Kuansing juga, itu kan antar dua provinsi juga itu sungainya kan. Iya. Nah, gimana kita memperbaiki sudah itu bagaimana masyarakat ini bisa lebih sejahtera kalau itu tidak dibenahi semua gitu. Jalan masih jelek, sekolah-sekolah apa semua. Nah, Bagaimana kita sebagai masyarakat menemukan pemimpin yang seperti itu, Bu? Di mana dia berada? ya pemimpin yang ya saya pernah dulu ya, saya tuh zaman Pak Saleh Yasid. Oke. Bangun fakultas kedokteran apa segala macam, Masjid Agung, ada program Pak Rusli Jainal juga dari kabupaten kota itu ada komitmen kepala daerah tuh untuk yang penting kan kesehatan tuh investasi sebetulnya pembangunan ini kesehatan tuh 2 minimal dari kabupaten diberi beasiswa anak-anak ini yang pinter yang ingin jadi dokter dibiayai sama pemerintah masuk fakultas kedokteran sudah tuh masuk kerja di rumah sakit umum mereka mau ngambil spesialis kasih rekomendasi. Itu nggak ada saya lihat kemarin. Iya, komprehensif berarti ya Saat sampai. ini enggak. Malah ada anak yang menangis sama saya tamat kedokteran mau ngambil ke Bandung minta rekomendasi susah banget. Benar. Masuk ke rumah sakit pemerintah pun susah. Gimana kita mau membangun anak bangsa kita ini? Mau cerdas, mau kesehatannya, mau menghindari stunting, sedangkan kita tidak memikirkan gitu. Stunting itu hanya bukan kerjaan Depkes, itu kerjaan semuanya. Sejahtera dulu dong, bikin program yang seluruh masuk di situ pertanian, ketahanan pangan, masuk perikanan, peternakan, lingkungan hidup, kehutanan. Saya udah bikin program itu, dapat juara dulu di Riau nih. Luar biasa ya Bu ya. Jadi semua masyarakat ini di rumahnya sudah tanam sayur, tanam apa dia minimal dia makanan sehat, sayur sehat gitu. Dan nggak mikir-mikir kalau saya sih nanam di rumah, nggak mikir oh mau sayur, oh pergi ke pasar dulu, atau simpan di kulkas, sudah layu, atau kita beli yang di supermarket, mana tahu pakai ini gitu. Ala pengawet ya. Maunya kita mau sayur ya udah tinggal ke belakang rumah, tinggal petik, langsung dimasak sehat ya Bu ya dan murah tentunya. Iya. Jadi saya udah melewati Pak Saleh Yasid, Pak Rusli Jainal lama ya. Saya kepala direktur rumah sakit lingkungan hidup 6 tahun karena saya di rumah sakit di lingkungan hidup kehutanan. Zaman pernah sama Pak Anas juga. Oke, nah, Pak Anas. Saya kagum sama Pak Anas. Terus terang ya secara pribadi, kok Bapak ini menang ya dalam hati saya awalnya. Tapi setelah dia rapat dengan kita kepala dinas dia bilang gitu, kita bangun ini Sungai Siak ini harus begini, harus gini, waterfront city jalan. Oh ini rupanya hebat Bapak nih. Tapi setelah itu ada kejadian ya itu. Tapi pemikirannya dan niat dia dan dia laksanakan itu saya visioner ya Bu ya. Visioner. Ya. Kalau itu. Terus ya setelah itu ya kita tahulah ya. Setelah itu Oke Bu. Mudah-mudahan pemimpin Riau, gubernur, wali kota, bupati jangan hanya mencari jabatan. Kepentingan pribadi ya Bu ya. Di mata masyarakat, mata Allah yang dicari lagi. Iya. Ya, karena itu hanya sementara. Saya udah merasakan puluhan tahun jadi pejabat, ketika nggak pejabat, saya nggak punya apa-apa untuk dibawa. Apa yang perlu dikejar ya Bu? Apa yang perlu dikejar? Semuanya kan pasti berlalu. Iya. Kebahagiaan saya adalah bukan punya uang banyak, enggak.
Saya ke rumah sakit, dokter-dokter, staf saya, ibu, itu luar biasa. Masih diingat dengan baik, Iya. dikenang kebaikan Di kita ya kan Bu. mana-mana, ke rumah ibu datang rame-rame. Itu keluarga Rezeki yang luar biasa itu ya Bu ya. Itu nggak bisa dihitung dengan Nggak uang. bisa dinilai. Hanya itu. Itulah kebahagiaan kita di hari tua, nggak ada yang lain. Nah, itu pengalaman. Semoga para pejabat, artinya ya harus kita kerja dengan integritas tinggi, profesional, memang mau visioner membangun negeri ini, karena itu hanya sementara. Gunakanlah waktu ketika Anda jadi amanahkan untuk mencapai itu. Nah itulah. Iya Itu benar pesan sekali Ibu. Bu ya. Itu pesan Ibu ya Bu ya. Nah, itu pesan Setelah Ibu. bertungkus lumus Ibu nih Ibu juga udah terjun langsung. Udah dapat prestasi juga. Udah. Terus Saya jadi bukan hanya semuanya lah. ngomong doang. Saya bukan hanya kepala dinas duduk-duduk cantik-cantik Iya. pakai baju cantik-cantik merah atas sampai merah bawah. Matching ya Bu ya dengan tas Hermes gitu Enggak. ya. Saya tuh suka sepatu hitam, rok hitam, tas hitam. Bajunya sederhana banget. coklat, Iya. biru, ya. Jadi nggak ada. Tasnya Bu. Enggak, hitam. Maksudnya tasnya merek biasa. Biasa aja. Made in Iya. lokal. Biasa-biasa aja lah, yang pantes-pantesnya gitu Iya, kan. secukupnya ya Bu. Nah iya, jadi kan kalau soal itu tuh sebetulnya kita ini juga pada perempuan-perempuan, puan-puan Riau, kalau jadi pejabat ya betul lah, maksudnya bangunlah negeri ini dan jangan kita harus punya marwah harga diri sebagai wanita dan kerja profesional bukan karena kecantikan, karena baju gaya, tapi karena karya. Betul sekali. Nah, karena karya. Jadi perempuan yang hebat ya Bu Jadi ya. perempuan hebat yang tangguh Dan dengan bermanfaat. apapun, dan bermanfaat. Yang penting kita selalu bermanfaat bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ibu adalah statement mungkin yang belum Ibu sampaikan? Tadi Bu Oya sedikit Bu tentang UMKM. Kan sekarang banyak banget tuh Bu UMKM. Tapi Ibu melihat ada keterbatasan mungkin di bidang distribusi dari pemerintah yang kurang sehingga pelatihan-pelatihan apa gitu yang dikurang. Jadi UMKM saya dimasuk ke koperasi, di perdagangan koperasi, pelatihannya cuma 1 kali setahun, 2 kali setahun. Pas saya pelantikan ada pelatihan, ada dirjen, saya bilang, masa Pak Dirjen, Riau sebesar ini UMKM-nya banyak berbatas langsung dengan luar negeri. Pelatihannya 2, langsung tahun depannya 25 angkatan. Gitu, berapa kali lipat ini itu ya? Ini true story loh. Satu angkatan itu berapa 30. 30. Berarti kali 25 75. Nggak cukup juga. Ya nggak cukup, tapi setidaknya itu udah berkali-kali lipat dari sebelumnya kan Bu ya. Iya. Makanya saya karena memang jiwanya industri kecil, bapak saya memang saya dibesarkan dengan uang industri kecil kali ya, gaji pegawai negerinya. Zaman jadi sampai itu. sekarang saya pun ingin membantu UMKM. Dan yang paling penting daya saing nih yang kurang sekarang. Jadi kita harus banyak, UMKM kita nih harus banyak diberi pelatihan bagaimana meningkatkan daya saing dengan meningkatkan mutu produk. Sudah tuh legalitas, izin misalnya izin kesehatan, PIRT, halal, BPOM. Nah, ini tugas pemerintah membantu masyarakat. Jadi kita sama-sama melihat mana produk yang kita dulukan untuk bisa mendaftar legalitas macam-macam. Nah, itu kadang tugas juga, Ibu. Kadang juga mau mendaftarkan untuk halal, tapi biayanya mahal misalnya kan Bu. Sebenarnya kan ada program. Kita bisa kerjasama dengan CSR perusahaan gitu. Terus akses permodalan kan susah, mesti pakai jaminan. Manalah UMKM ada jaminan gitu kan? Ya nah, maunya diturunkan ya Bu untuk ini ya permodalannya gitu ya. Karena memang situasi masyarakat kita juga kalau misalnya di jaminan, pakai jaminan susah permodalan, mereka nggak berkembang ya gitu-gitu aja, jualan 1000-1000-an, yang pembelinya omset cuma 50.000 sehari, ya kayak gitu aja ya Bu ya, nggak berkembang ya. Itulah kasihan kita. Sebetulnya banyak seperti Ibu kan sekarang pembina pemerhati petani lebah madu, orang produksinya 150 ton per bulan. Nah itulah yang harus
sama ibu bilang, Bu, kadang harganya turun, kadang-kadang stabil tapi banyaknya turun. Nah, sekarang bagaimana kita bisa meningkatkan harga dengan mencari produk-produk. Nah, katanya sekarang hilirisasi, kita bikin produk yang pakai madu, minuman apa gitu kan, makanan apa pakai madu. Nanti misalnya ya mungkin programnya Pak Jokowi nanti makanan gratis ya, kasihlah gulanya jadi madu, pakai beli madu ini penghasil nih. Atau ya, ibu baru ke Thailand kan, di hotel itu sekarang udah disiapin bunga telang. Iya. Bunga telang tuh udah disiapin tuh di meja di kamar-kamar. Yang warnanya biru-biru ungu itu ya, dengan kue-kue itu kan banyak di sini kan, kue-kue UMKM gitu. Jadi ada keberpihakan pemerintah tuh untuk UMKM supaya dia bergeliat, dia menjadi semangat gitu. Nah, itulah yang berarti artinya walaupun ibu nggak di dinas perdagangan lagi, tetap berkontribusi dengan posisi sekarang ya, dengan cara ibu sendiri ya. Dan saya kan maunya netral, jadi makanya nggak mau ikut partai, nggak mau apa, supaya saya memberi pengalaman, kemampuan saya untuk bernegosiasi sama orang, membantu bagaimana ini konsultasi gitu, itu aja. Berarti di masa pensiun ini lebih banyak untuk konsultasi, tetap ke masyarakat juga, untuk amal jariah yang seperti kita sampaikan tadi. Berbagi pengalaman. Luar biasa. Baik pemirsa Amira TV, demikian obrolan-obrolan santai kita tapi bermanfaat banget dengan salah satu perempuan inspiratif yang kita miliki di Provinsi Riau, yaitu Ibu Dr. Anda Yul Wiryati Musa, APT MSI. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan besok kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya, dengan tema lain. Tentunya juga pasti lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat. Kalau gitu saya Dian Citra Andriani pamit dari program Bersama Tokoh Kita untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Amira TV.